lagi dingin begini ya. Boleh nggak saya undang teman-teman di belakang maju ke depan dikit ya? Nanti teman-teman kita agak terlambat, mereka akan suka sekali maju ke di depan. Ya, biar terasa persekutuannya. Oke. Baiklah, kita semua bagi berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang yang indah. Kami boleh datang berkumpul. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mendapatkan jamahan-Mu, sebab ini menjadi kekuatan kami ketika kami menjalani hari-hari kami. Siang hari ini kami mau membuat hati-Mu senang. Kami mau membuat hati-Mu bersuka cita atas kami Tuhan. Nikmati setiap pujian penyembahan kami Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam perjalanan juga. Tibakan mereka segera Tuhan. Tibakan mereka. Dan acara ibadah ini dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Kau yang menguasai sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Kita dipilih untuk menjadi satu bangsa pilihan. Kita adalah orang-orang pilihan, amin. Kita naikkan pujian ini. Hey, haleluya. Dipilih dari segala bangsa, dipilih dari umatnya. Dipilih dan dikuduskannya, kemuliaan hanya bagi Dia. Kami dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat, oh terimalah Tuhan. Pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sepadan pujian kami. Sekarang kau pria saja, katakan haleluya. Kau pria, yes. Ayo suaranya kau pria, buat negeri menjadi bergetar. Yang wanita sekarang katakan dan terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sebab kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sebab dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah. Ya Tuhan, ini sembah kami pun, ini pujian kami bagi-Mu. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Oh terima kasih Tuhan, Kau sudah memilih kami Tuhan. Kau tetapkan kami menjadi bangsa pilihan.
menjadi rekan sekerjamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Begitu berharganya setiap kami, begitu istimewanya setiap pribadi kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau memilih kami dalam proyek ilahi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari kita sama-sama dengan puja ini, biar yang menjadi doa kita, bahwa kita mau bergerak bersama-sama dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Katakan ini waktu-Mu, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi ya Tuhan setiap hati yang haus akan-Mu.
bencana-bencana kesukaanmu Tuhan. Yes God, kami mau bergerak bersama dengan Tuhan. Sekarang kita katakan bersama-sama, ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Hidup bersamamu Tuhan, kami mau bergerak bersamamu Bapa. Berjalan dalam jalan-jalan-Mu, menjadi rekan sekerja-Mu. Setiap hari menjadi rekan sekerja-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, penuhi kami Tuhan dengan urapan-Mu. Ya setiap hari kami berjalan dengan tuntunan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar setiap kami Tuhan, setiap pribadi yang ada di tempat ini boleh bergerak bersama Roh, boleh bergerak seirama dengan Kau Tuhan. Hidup kami menjadi sesungguhnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berjalan dengan jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Berguna bagi-Mu, bermanfaat bagi-Mu dan bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang jadi
Bapa, jadikan kami hamba-Mu yang berkenan. Setiap kami, by the grace of God, we are here in your mighty presence, Lord. Kami ada di hadirat-Mu yang penuh kuasa. Sebagai manusia, kami gak menolak hadirat-Mu yang penuh kuasa, dan kami memilih di siang hari ini meleburkan diri kami larut di dalam hadir-Mu. You are most welcome, Holy Spirit. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji menyembah-Mu. Engkau sangat baik. Dan setiap kami datang di ruangan ini, tidak ada yang kebetulan. Tapi by the grace of God, by the divine appointment of the Lord Jesus, setiap kami hadir untuk menerima bagian yang tak tergoncangkan, benih firman-Mu, dan kami tidak akan pernah pulang sebagaimana kami datang. Kami mau dengan haus dan lapar kami sambut kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih tim memuji musik luar biasa. Shalom semuanya, luar biasa ya. Di luar dingin tapi di sini penuh dengan kehangatan kasih Tuhan. Amin. Dan sukacita kita. Haleluya. Nah, kita ada di bulan ataupun di masa di mana Tuhan percayakan kita tema yang luar biasa. Ya, setiap Natal biasanya kita dengar ini. Tapi saya ingin setiap kita get excited gitu ya. Dan hari ini kita sama-sama mengambil keputusan untuk menjadi garam ya. Ini lihat ya. Ya kita familiar lah ya di rumah juga ya, makannya juga. Tapi jangan kebanyakan ya. Kalau kebanyakan nanti kita juga lihat dari fungsinya, kita lihat kalau kebanyakan jadi gimana gitu ya. Nah, garam yang asin atau garam yang tawar ya. Nah, kita mau lihat bagaimana, next kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang garam di Alkitab gitu ya. Dikatakan, kamu adalah garam dunia. Saya dan teman-teman semua adalah garam dunia. Gini-gini garam gitu ya. Nah, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya next. Jadi yang pertama kita mau highlight adalah kita adalah garam dunia. That's the call. Itu adalah kebenarannya. Ini dikatakan Tuhan Yesus di khotbah di bukit. Khotbah yang luar biasa, ya panjang. Tetapi ini khotbah yang benar-benar, dan kita hari ini juga akan tenggelam di sana. Bahwa inilah yang menjadi panggilan kita, jadi garam. Saya jadi garam. Teman-teman harus bayangin kita jadi garam. Nah, tapi sebelum ngomongin garamnya, saya mau lihat ujungnya dulu tuh ya. Kata-katanya apa? Kamu, kita adalah garam dunia. Nah, sekarang dunia kita kayak apa? Next slide. Dunia kita hari ini seperti ini. Kecenderungannya buruk dan jahat. Kita lihat ya kan, beritanya lihat aja ya, apalagi sekarang udah sosial media ya. Jadi kecenderungannya yang ada di dunia ini ya, jadi kalau kita mau lihat konteks kita jadi garam dunia, dunianya seperti ini. Kecenderungannya makin hari beritanya ya, di iNews kalau kita lihat ataupun dimanapun ya, kita lihat semuanya getting worse ya kan. Makin jahat orang ya, anak muda yang kemarin kejadian juga masih muda tapi jahatnya kayak gitu. Ya kan? Jadi that's the world. Inilah kenyataannya, dunia yang kita hidupi ini. Next lagi, dunianya kayak apa? Dunianya menuju kerusakan, ya kan? Ada polusi, ada segala macam, semuanya menjadi makin pudar, makin jelek. Jadi itu that's the world, dunia yang dimaksudkan, menjadi garam dunia yang ini. Yang sekarang ini sedang menuju kerusakannya. Next lagi, dunia yang kayak gimana? Penuh hal-hal yang membawa penyakit. Jadi semua gaya hidup, ya kan, gaya hidup kita ya, makannya ya kan, junk food, semua gaya hidup dan semua yang kita lakukan semua menuju menjadi sumber penyakit. Jadi makin kita nggak healthy situasinya dan membawa kematian.
ya, kematian di dalam dunia ini. Nah, itu adalah dunia di mana kita hidup hari-hari ini. Dan kita dipanggil menjadi garam. Nah, next. Garam kita fungsinya apa? Ya, fungsi garam adalah yang pertama adalah next, memberi rasa. Saya dan teman-teman memberi rasa bagi MNC Group. Amin. Saudara, teman-teman semua, kita jadi memberi rasa di rumah. I'm a father. Saya harus dan memberi rasa kepada keluarga saya, ya, istri, anak saya, ya. Teman-teman juga gitu. Kita juga anak. Jadi kita kalau namanya jadi garam, fungsinya kita memberi rasa. Di tengah-tengah dunia nilai keluarga yang merusak dan yang makin jelek, kita jadi berkat, jadi garam, memberi rasa. So, gak ada lo gak rame gitu ya. Gak ada kita gak rame. Tanpa teman-teman MNC Group gak bisa mencapai target-target yang luar biasa. That's because of you as a salt, we as a salt. Amin. Nah, itulah kita. Fungsi kita memberi rasa, memberikan satu yang kalau enggak kurang. Kalau enggak kurang, kita memberikan hal yang berbeda. Kita berkontribusi. Kita ada di Indonesia bukan menu-menuin jumlah. Jadi 200 juta, jadi 300 juta menujunya. Kita adding value. Kita beri berkat. Kita mencegah dunia ini makin rusak tadi kan. Yang pertama tadi menjadi makin buruk. Kita mencegah dengan kita punya keterlibatan. Kita punya interaksi. Kita menghindari dunia ini makin rusak, makin jahat dengan kelakuan kita. Nanti kita akan lihat di sana bahwa kita punya action kita. Kedua, fungsi garam adalah dia mengawetkan. Jadi makanya kalau di Alkitab ada perjanjian garam. Jadi garam itu fungsinya itu dia mengawetkan. Ya, kalau ditaruh di daging kan ya, ditaruh di daging. Jadi kita ini orang-orang yang setia. Jadi kita makanya dikatakan perjanjian yang langgeng. Perjanjian garam itu perjanjian yang garam. Waktu Anwar Sadat gitu ya, ataupun presiden daripada Israel datang pertama kali di Mesir gitu ya, dan mereka waktu itu kan berseteru terus. Nah, pertama-tama waktu mereka datang itu mereka melakukan perjanjian garam. Artinya apa? Presiden Israel, kamu harus yakin bahwa kamu aman jalan di Arab. Jadi sampai si Anwar Sadatnya itu bikin perjanjian garam. Ini menyatakan bahwa kamu harus yakin bahwa ini kekal, bahwa kamu harus nyaman di sini, jalan gak ada yang akan pukulin kamu gitu ya, gangguin kamu. Nah, tapi di mana-mana di Alkitab juga ngomongin perjanjian garam. So, perjanjian yang langgeng, ya, tidak pudar, awet, jadi kekal. Jadi itulah fungsi garam. Jadi kita adalah orang-orang yang setia, gitu kan? Kita kekal, gitu kan? Kita membawa sesuatu itu di dalam lingkungan kita itu awet, ya kan? Semuanya kita orang-orang yang setia di dalam hal-hal yang baik yang Tuhan ajarkan. Amin. Nah, berikutnya apa lagi fungsi garam? Menyembuhkan. Jadi garam itu kan kalau dikumur-kumur, kalau ada yang sakit gigi ya kalau saya beli obat yang ini kumur-kumur garam. Jadi dia ada desinfektannya, ada pemati bakterinya, virus bahkan, ya kan? Jadi makanya kemarin juga waktu COVID kan ada yang bilang minum garam. Saya juga minum garam lagi dikit, setengah-setengah itu dibalikin gitu. Waduh, sampai begitu. Karena garam itu menyembuhkan. Kehadiran saya dan saudara di rumah, di keluarga, di komunitas di Indonesia menyembuhkan. Harusnya demikian. Jadi saya ingin kita merefleksikan diri kita, introspeksi diri kita. Kita harus jadi garam. Kita harus jadi berkat. Kita harus menjadi membawa komunitas ini yang tadinya makin jelek. Kalau kita gabung sama kelompok gitu ya, kita membawa kelompok itu malah naik makin baik. Itu mestinya menjadi kita punya panggilan. Nah, ini adalah fungsi garamnya. Nah, saya agak lempar sedikit. Kita mesti ngerti bahwa waktu di Kejadian, next slide kita lihat. Tuhan bilang gini nih waktu penciptaan manusia. Waktu yang lain dia bilang baik. Waktu menciptakan manusia, kata-katanya begini di Kejadian 1:31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu dan sungguh amat baik. Jadi saudara dan saya sungguh amat baik.
Jadi gini-gini nih, saudara yang saya, kita semua nih yang berbeda-beda, wajahnya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tapi kita adalah, faktanya kita adalah sangat baik di mata Tuhan. Nah, kata baiknya itu dipakainya bahasa Ibrani-nya itu apa? Next. Tov, meot. Tov itu baik ya. Meot itu very, very, very good. Jadi teman-teman semua kita very, very, very good. Sangat baik. Dan artinya itu adalah we are fit to purpose. Kita semua diciptakan fit to purpose, tujuannya Tuhan. Kalau hari-hari ini ditanya, kalau HR mungkin, kamu apa hari ini cita-cita? I go with my passion. Sebenarnya kurang tepat. Setiap kita punya panggilan Tuhan. Punya tujuannya Tuhan. So we have to fit to God's purpose buat kita. Masing-masing beda, ya kan? Jadi itulah kerinduan kita. Kita diciptakan sangat baik karena apa? We are fit to purpose-nya Tuhan, jadi garam bagi dunia ini. So hari ini saya ingin kita sama-sama we are fit to purpose. Kita semua masing-masing menjadi diri kita menjadi fit to purpose-nya Tuhan. Kita jadi garam dunia, terang dunia. Amin. Yang memberi rasa tadi, yang mengawetkan, yang menyembuhkan komunitas, menyembuhkan keluarga, menyembuhkan dunia bisnis. Itulah panggilan kita. Itulah kita dipanggil fit to purpose sesuai dengan tujuannya Tuhan, yaitu memberikan makna baik bagi dunia ini, mengawetkan, menjadikan dunia ini ya kan kekal dengan suatu hal yang baik. Nah, itu adalah panggilan kita. Nah, saya ingin kita melihat ini bahwa kita dikatakan tov meot, sangat baik, perfect. Ya, kalau di Kejadian 1:26-nya bilang karena kita para serupa dan segambar dengan Allah. Nah, fit to purpose. Saya ingin kita semua fit to purpose. Kita ada di sini, kita dimanapun ada teman-teman fit to purpose. Saya ya, dan juga teman-teman semua fit to purpose. Nah, next kita akan lihat, kalau kita bicara garam yang fungsinya memberi rasa di dalam komunitas, di dalam hidup ini, dalam dunia yang makin rusak. Kalau kita fungsinya mengawetkan dunia yang makin menuju kerusakan dan segala komunitas sosial di dalamnya, dan kemudian ketiga kita adalah yang menyembuhkan, maka kita dibilang panggilnya kita jadi salt. Nah, salt itu artinya sebenarnya kalau si saltnya itu sendiri, garamnya itu sendiri, itu bahasa Yunaninya tuh elit ya, elit atau fix atau loyal. Jadi dia tuh, makanya prosesnya penggaraman itu dibikin garam itu jadi kristal. Jadi garam itu kristal. Jadi solid, fix, bernilai tinggi. So jadi garam, kata-kata garamnya sendiri itu kalau bagaimana saya dan saudara menjadi berkat, menjadi memberi rasa, mengawetkan, menyembuhkan, kita harus jadi garam. Berarti kita harus menjadi seseorang yang bernilai tinggi. Seseorang yang fix, pure, be different. The only way garam itu menjadi fungsinya tadi memberi rasa, garam itu dikristalkan sehingga dia sangat solid, sehingga waktu ditaruh di mana dia nggak terkontaminasi, tetapi dia malah mengkontaminasikan. Itu adalah fungsi garam. Jadi dia, gimana caranya dia bisa beri rasa, beri pengawetan? Karena dia segitu solid sehingga dia mempengaruhi. Dia different. Jadi kata saltnya sendiri karena itu berkata elit, berkata nilai yang tinggi, loyal, bicara fix, tak tergoncangkan. Makanya kan kita dibangkitkan untuk jadi orang-orang yang tak tergoncangkan. Nah, tujuannya apa? To become salt, menjadi kristal, supaya kita bisa jadi berkat. Be different. The only way we can be salt of the world, the only way we can be menjadi seasoning, menjadi pemberi rasa, mengawetkan, memurnikan, menyembuhkan komunitas, menjadi berkat, hanya dengan kita menjadikan diri kita jadi salt, jadi yang fix, menjadi sesuatu yang bernilai tinggi dan different, solid, high standard. That's the only way kita bisa jadi berkat. Ketika saudara dan saya menjadi berbeda. Kalau saya sama-sama saja, saya nggak bisa mempengaruhi, saya nggak bisa merubah dunia. Tapi kalau saya dan saudara menjadi salt, menjadi kristal, menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, yang high standard, pure, that's the only way we can make a change. Kita bisa mempengaruhi.
Karena kita pure, karena kita we are high value. Kita big, kita different. Saudara dan saya, ya sama-sama kita kerja di MNC Group. Sama-sama kita kerja dimanapun bagiannya. Tapi we are different. Different. The only way saya bisa jadi berkat, the only way you can be a blessing in whatever community, whatever you tap into it, is by we become salt. Nah, next kita lihat. How? Matius 5 bilang begini, next. High standard living as salt. Nah, ini beberapa hal yang kita mesti, kalau saya mau jadi different, kalau teman-teman mau jadi beda, maka Tuhan di dalam kata-kata Matius 5 tadi, di awal-awalnya mengajarkan juga, the only way you can be salt of the world, kalau kita jadi garam yang artinya kita beda. Kalau kita sama-sama aja, cara hidup kita, the way we responding, kita nggak beda, kita nggak bisa jadi garam, kita nggak bisa menetralisir, kita nggak bisa menyembuhkan komunitas, kita nggak bisa jadi berkat. The only way kita menaikkan hidup kita jadi high standard sesuai standar Tuhan. Matius 5 bilang gini, apa yang kita harus menjadi bagian gaya hidup kita? Dikatakan bahagia ilahi ya, ada 8 kata-kata bahagia. Bahagialah jika kamu murah hati. Berbahagialah kamu jika kamu dianiaya karena Kristus. Karena saudara mungkin di keadaan menekan saudara, tapi tetap saudara lakukan firman. That's the only way Tuhan dipermuliakan dan kita membawa kebaikan di dalam lingkungan kita. Jadi kata-kata bahagia. Kemudian apa? Di ayat 27-30-nya ngomongin no perzinahan. Jadi kan kalau teman-teman baca di rumah, jadi dikatakan di sana bahkan kalau kita berniat saja, ya kan? Itu udah perzinahan. So that kind of standard itu yang kita bikin jadi kita garam. Jadi kalau kita sama aja, ya kan? Kalau kita genit-genit juga, we cannot be a salt. The only way kita harus menjadi pribadi yang tak tergoncangkan, high standard, different than the rest of the world. That's the only way kita bisa menjadi berkat. Jadi garam dunia yang tadi kita ngomongin. Dengan cara tadi hidup seperti Matius 5 ini. Ya, kata-kata bahagia yang kalau teman-teman lihat, bahagia beda. Berbahagialah kamu jika kamu haus akan kebenaran. Wow. You can imagine. Kalau saudara adalah orang yang haus akan kebenaran, di tengah-tengah orang yang bawaannya maunya skip kebenaran, gak mau baca firman, saudara dan saya mendorong diri haus akan firman Tuhan. You are be different. You will be different. You will contaminate good things in the world. That's the only way. Dikatakan no perzinahan. Jadi perzinahan yang segitu standarnya tinggi. Tuhan ngomong seperti itu. Perzinahan yang kita pikir, oh perzinahan kalau nggak ada yang kayak gini-gini. No, Tuhan bahkan naikkan standarnya. Ketika you have intention, that's already masuk ke offside. So that kind of standard yang membuat kita jadi garam. Itu kalau kita hidup seperti itu, itulah yang kita hari-hari ini ada di dalam perenungan di bulan ini. Karena Tuhan mau siapkan teman-teman semua, kita jadi garam. Amin. Dan berikutnya apa? No perceraian. Karena orang argue. Tuhan bilang apa yang persatukan Tuhan tidak dapat diperceraikan oleh manusia. Titik, period. Tapi akhirnya ada ayat-ayat yang ngomongin kalau ini gini. Itu Tuhan izinkan apa? Karena terjadi karena kekerasan kita. Tapi that's not the standard. The standard is high. No. Nah itu yang harus kita sama-sama mengerti. If we want to be a blessing, we have to take the higher way. God's way. Berikutnya lagi 38:42. Ya kan, jika ada orang yang minta kita berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. So hari-hari ini Pak Chris kemarin we are talking about that character. Everyone we should be different. Kita beda anak Tuhan. Kita lakukan extra mile. Kalau kita sama aja sama dunia di kasih ini hanya kerja misalnya apa ya, kemarin kita ngomongin, tapi ya kita ngasih seperti apa as it is. No. Bedanya kelas bintang 5, hotel bintang 5 itu kasih value add, ya kan? Selalu lakukan lebay. Jadi kalau kita lakukan lebih dari apa yang di-expect, sebenarnya kita jadi beda dan kita bisa jadi garam dunia. Karena Tuhan ajarkan kita ya, be different. Kalau dunia mata ganti mata, kita
dikasih ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Waduh, different banget, beda banget. Tapi that's the only way we can be medicine to the world. Itu satu-satunya jalan kita jadi berkat, jadi garam dunia. Amin. Biar hari ini kita berkomitmen, Tuhan ubahkan aku. Prosesnya garam itu kan dijemur, ya saudara ya, dikristalkan supaya kita jadi mengkristal, supaya kita solid, different, dan kita bisa mulai menjadi berkat. Dikatakan kasihi, ampuni dan berkati musuhmu. Wow, wait. Tapi kalau mau jadi garam dunia, ini higher way. Berkati, ampuni, doakan. Sebelum objection, Pak. You do it, you will be a salt of the world, and God will be proclaimed. Tuhan akan dimuliakan, dan you will be blessed. You will be free, and free indeed in your walk, in your life. Lakukan ini, berkati, ampuni. Di tengah dorongan kita, dunia ini selalu mengajar kita balas. Tapi Tuhan mau bawa kita ke standar yang lebih tinggi. When dunia ketika dijelekin, ngapain gue doain dia? Teman-teman kita semua doain, ampuni, berkati. Itu jalan yang tinggi. That's the only way kita jadi kristal, jadi berlian yang berbeda. Dan kita bisa memberkati dan bisa memberikan pengaruh bagi dunia ini, mencegah dunia ini dari kerusakannya, ya gitu kan? Jadi teman-teman, mari sama-sama. Inilah jalan kita, gaya hidup kita, higher standard. Kalau enggak, sama-sama aja. Disuruh kerja A, kerja B, A. Iya sama-sama aja. Tapi kalau teman-teman semua, kita semua di sini diminta kerja A, kita lakukan A, B, C, D. Itu nama Tuhan dipermuliakan. Itu dunia disembuhkan. Itu bisnis kita dinaikkan, diimprove. That's the only way. Nah berikutnya apa lagi? High standard. Tuhan, kalau ini Matius 5, dari yang benar-benar dari ayat yang bicara tentang itu, ini berbicara high standard kita. Berikutnya lagi, ini 9 buah roh. We know that. Tapi hari ini mari kita naikin, ya kan? Kita punya penguasaan diri. Hanya dengan ini teman-teman kita bisa jadi berkat. Kita bisa jadi garam. We are solid, we are different, then the world will hear us. Akan memuliakan Bapa di surga. Kita punya kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu adalah power in control. Jadi kayak Tuhan Yesus, dia sanggup waktu orang-orang pada mau nangkep dia, mau hakimi dia dan mau salibkan dia, dia bisa jebret dan semuanya mati. Tetapi karena purpose ilahi, kehendak Tuhan, dia relakan dirinya untuk subdue, untuk menahan dirinya dan merelakan agenda surga berjalan, mengalahkan agenda pribadinya. Saudara sebagai anak Tuhan, saudara diberkati, teman-teman semua diberkati. Saudara seharusnya sehat terus, penuh uang terus. Tetapi karena agenda surga, proses Tuhan mau membawa saudara dewasa, diizinkan suatu saat saudara nggak punya uang, diizinkan saudara mungkin dialami sesuatu yang nggak enak, tapi saudara sebenarnya punya hak hidup yang luar biasa. Tapi saudara mengerti bahwa adalah kehendak Tuhan, saudara bersyukur dalam segala hal. That's power in control. Itulah kelemah lembutan. Itulah Tuhan Yesus. Dia sanggup tapi dia lebih mengalahkan dirinya, maunya, dan memilih agenda surga berjalan dalam hidupnya dibanding agenda pribadinya. That's lemah lembut. Bukan gemulai, ini bukan gemulai, kita nggak ngomongin gemulai. Kita ngomongin power in control. Punya otoritas kayak orang nih, kalau misalnya saya mau punya kuasa ya, saya adalah direktur daripada satu perusahaan gitu ya. Tapi saya sebenarnya bisa lakukan apa saja, tapi saya mengendalikan kuasa itu dan membawa satu rencana-rencana baik di dalam perjalanan kerja saya. Nah itu namanya lemah lembut. Karena saya punya otoritas. Kalau orang yang nggak punya otoritas bilang lemah lembut, ya itu gampang. Tapi saudara punya kemampuan untuk melakukannya, tapi you control. Kita menahan, kita punya otoritas, kita punya power hanya untuk agenda yang lebih tinggi. That's lemah lembut. Kalau itu kita orangnya, kitalah garam dunia. Kita bisa make impact. Kita jadi garam. Kita lagi kebaikan.
kebaikan. Ya. Kita adalah orang yang baik gitu ya. Oh, tapi kita nanti dianiaya. Jangan jadi ambil, wah kalau gitu saya harus sambil baik, sambil jadi hakim. Gak bisa. Baik-baik aja. Perkara nanti dizolimi, ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Biar Tuhan yang. Jangan ambil haknya Tuhan sebagai hakim. Don't be, kata nenek, itu berbahaya. Dan jangan lakukan. Biarkan saja. Tapi kita perlu lakukan kebaikan karena pure dari Tuhan di dalam kita membuat kita baik. Dan kita murah hati. Wah, ini murah hati, kalau murah hati lagi penuh duit miliaran, gampang. Gak beda. Tapi murah hati di saat saudara lagi punya kebutuhan, itu different. Nah, itu yang membuat kita jadi garam. Jadi murah hati di sini, kemurahan itu bukan kalau lagi punya duit banyak terus murah hati. Itu bukan kemurahan. Itu karena udah penuh ininya otomatis keluar duitnya. Tetapi kalau nggak ada, mesti ditarik dari dalam sini. Tapi saudara lakukan karena kasih dan karena kehendak dan rencana mau Tuhan dalam hidup saudara. Itu kemurahan. Dan itu yang namanya beda. Lihat quality yang kita bangun. Kita punya kesabaran, ya, sabar tadi. Punya kuasa, tapi kita merelakan diri. Nah, itu sabar. Kita menahan diri. Kita punya damai sejahtera. Damai sejahtera yang kayak gimana? Di tengah-tengah yang mestinya kata orang kayaknya kalau kayak gini kita mesti stres. Tapi puji Tuhan, kita punya damai sejahtera. We are different. Kok gue lihat lain ya? Gue tahu lo ada masalah ini, tapi kau damai sejahtera. Puji Tuhan, Tuhan baik. Tuhan akan buka jalan. Nah, dunia langsung beda ini kalau gini. Ini beda nih, Maya. Udah beda nih. Siapa Tuhannya? Tuhan di dalam diri kita dipermuliakan. Nah, jadi the only way kita jadi garam, kita beda. Kalau kita sama-sama aja, begitu digangguin, dia marah juga. Ya, sama aja, udah. Sama-sama kita jadi yang lain aja, udah gak jadi garam. Ya kan, nanti kita ngomongin di babak kedua tuh. Nah, berikutnya sukacita. Sukacita lagi ada banyak masalah banyak promosi, ya gampang. Gak dipromosi sukacita. Pernah gak saudara? Saya pernah kehilangan laptop dan saya panggil semua teman-teman dewasa muda saya dan kita bersyukur. Karena saya kehilangan laptop. Semua kaget. Yes, let's come mari kita bersyukur. Tuhan baik melindungi saya. You are different. Bersukacita kalau lagi punya duit, gampang. Tapi kita bersukacita, senyum di bibir kita, di wajah kita. Kayak ada pernya di kaki jalan, ya kan? Ya kan? Padahal lagi ada masalah. You are different. Itu bisa dilakukan hanya karena apa? Karena Tuhan di dalam kita. Dan hanya karena itu kita bisa jadi berkat dan jadi garam. Kalau sukacita karena kita semua parameter dunianya bagus, itu sih semua juga sama aja. Tapi kalau kita bisa sukacita di tengah-tengah situasi yang sebenarnya dunia bilang gak layak untuk disukacitain, kita bisa sukacita, maka yang kelihatan jelas, yang membuat kita sukacita adalah the joy of the Lord. Sukacita karena Tuhan. Itu saja penyebabnya. Karena kalau karena keadaan gak ada bahannya, tidak ada bahannya. Tapi ternyata kita bisa sukacita, berarti jelas. Yang bersukacita karena Tuhan saja di dalam diri kita. Nah, itulah kualitas beda yang membuat kita bisa jadi berkat. Amin, teman-teman semua. Siap. Nah, kasih. Ini kan memang tingkatannya. Waktu kita melakukan ini, lakukan semakin ujungnya, kita menjadi orang pribadi yang seperti Tuhan Yesus. Kualitas serupa segambar dengan Allah, yang adalah kasih. That quality of life. Dan terakhir kita lihat, next. Ini adalah gaya hidup kita yang membuat orang dunia tercengang. Bersyukur selalu. Wow. Kayak lagi masalah ini juga. Yes. Kalau ini kata-kata legal, kalau ada yang orang legal, apakah ada skip clause dari sini? Gak ada. Segalanya jadi langsung saudara mikir, yang ini nih, yang gak ada uang kos nih, ini juga. Yes. Itu juga harus disyukurin. Pikir lagi nolong nih, ini di tengah saya lagi lihat nih, ini ada. Yang itu yang nggak punya pasangan ini udah 3 tahun saya berdoa nggak dapat. Iya, itu juga harus disyukurin. Wow. Hanya hanya dengan itu
kita mempermuliakan Bapa di surga, kita jadi garam dunia. Amin. Nah, yang berikutnya kita mau lihat babak berikutnya yang kata-kata tadi ya di Matius 5:13. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, jadi kalau kita nggak jadi beda, kalau kita nggak beda, kita nggak mendemonstrasikan kesabaran, kemurahan, penguasaan diri, pengucapan syukur di dalam segala hal, maka kita jadi tawar kan. Nah, kata-kata ini Tuhan Yesus tuh mengajar dalam konteks dia punya budaya. Jadi sebenarnya kata-kata ini orang bilang, mana mungkin sih ada garam nggak asin lagi? Ada, saudara. Karena ini rupanya berkaca kepada kultur di zaman itu waktu konteks Tuhan Yesus menyebutkan ini, di sana ada. Nah, ini kita lihat ya, supaya sejarah juga, supaya teman-teman tahu kenapa kok bisa ada garam yang ditawar. Nah, ini. Jadi di kitab Zefanya itu ada di daerah Moab dan Amon, itu diperkirakan adalah di daerah dekat Laut Mati. Itu di dalam Zefanya 2 itu dinyatakan bahwa dari sanalah akan menjadi sumber garam. Jadi ini dekat Laut Mati, jadi ada batu ya, batunya itu asin, batunya itu jadi sumber garam. Jadi batunya ini batuan asin, garam, batuan garam. Tetapi karena dan bahkan dikatakan di sana tuh ada pillar of salt. Yang ini diperkirakan adalah istrinya Lot yang dijadikan garam, ya kan? Nah, itu diperkirakan itu adalah cikal bakal atau awalnya itu tiang garamnya istrinya Lot di Kejadian 19. Jadi ada batu yang dasarnya batunya itu garam. Nah, tapi karena kena air gerus gini, akhirnya asinnya keluar dari batunya dan akhirnya larut. Ya, airnya diasin, tetapi batunya lama-lama kehilangan keasinannya, hanya tinggal zat-zat batuan dan mineral. Dan akibatnya batu-batu tadi menjadi tidak berguna, udah nggak ada gunanya. Dan akhirnya batu itu di orang Israel, batu-batu ini yang tadi awalnya batu garam menjadi sumber garam. Tapi karena digerus keadaan, digerus air, dan akhirnya kehilangan garamnya, hanya jadi batu biasa yang hanya mineral. Dan kemudian batu-batu ini apa yang dipakai di Israel? Dipakai untuk jalan. Jadi itu kenapa konteksnya kata-katanya bahwa jika garam itu diambil dan jadi dikatakan tadi, next mundur ke belakang, selain dibuang dan diinjak orang. Jadi karena nggak ada maknanya lagi, kehilangan garamnya, batu itu dipakai buat bikin jalan. Batu-batu tadi. Next lagi kita lihat biar garamnya kelihatan batu-batunya. Nah, jadi kita nggak mau. Kita anugerah Tuhan mati kayu salib dan memilih tinggal di dalam kita, Roh Kudus diam dalam kita untuk kita jadi garam. Tapi kalau kita nggak take action, kita nggak merelakan diri kita dibentuk jadi garam yang makin asin, maka kita akan jadi tawar. Dan tawar ini dalam konteks ini kita lihat, dan kita akhirnya kehilangan makna, gak berguna, dan kita hanya dijadiin batu jalanan diinjek-injek orang. Tuhan gak mau kita diinjek-injek orang dan gak bermakna. Amin. Saya mengundang pemusik, pemuji. Tapi hari ini adalah hari kita sama-sama pastikan bahwa kita mau jadi garam. Mundur sedikit, satu lagi tadi yang tadi. Nah, ini sampai di. Biar kita lihat semua. Panggilan kita adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, udah gak ada gunanya. Batu itu ketika sudah jadi tawar, gak ada gunanya lagi. Makanya dia dipakai hanya buat batu jalan. Jangan. Mari sama-sama kita relakan Tuhan membentuk kita. Dunia ini perlu obat. Dunia sekitar kita, MNC Group, keluarga saudara, komunitas kita, gereja kita, dimanapun saudara tinggal, perlu kita jadi garam. Perlu kita. Komunitas di sekitar rumah kita, kampung kita sedang menuju kerusakannya. Tapi Tuhan
tempatkan kita fit to His purpose. Untuk kita jadi garam dan terang dunia. Dengan apa kita bisa jadi garam dunia? Jadi beda. Tuhan berkata kepada setiap kita siang hari ini, anakku, jadilah berbeda. Jangan sama dengan dunia. Alam yang gak enak, komplain. Bersyukur selalu. Bersabar, kendalikan diri. Murah hati walaupun kita mungkin sedang merasa perlu dimurahin hati sama orang-orang. Murah hatilah. Sabarlah. Karena dari sanalah kita menunjukkan kualitas ilahi yang ada. Kitalah garam. Kitalah yang telah diproses. Kitalah yang telah dinubuatkan di Zefanya 2. Kitalah garam itu. Kitalah yang membawa perbedaan. Dimanapun saudara dan saya berada. We become a blessing. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita nyanyi lagu terakhir dari Bangkitkan Aku. Saudara, mari bangkitkan diri kita jadi garam. Bangkitkan aku, bangkitkan aku. Mari kita bangkit berdiri. Jadikan aku hamba-Mu setia yang tergoncangkan. High value, high value. Beda, 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 beda. Aku gak mau sama dengan dunia. Jadikan aku hamba-Mu bernilai tinggi, high standard, pure. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bangkitkan aku, mari bangkitkan kami. Kami jadi garam dan terang dunia. Kami beda. Proses kami untuk berbeda. Bangkitkan kami setia. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan kami, inilah deklarasi kami pada siang hari ini. The presence of the Lord. Berkati. Engkau melihat setiap pribadi. Engkau melihat setiap kerinduan kami untuk berubah. Untuk menjadi berbeda. Respon kami terhadap keadaan kami berbeda. Kami gak mau sama Tuhan. Gak mau sama Kamu. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bapa, hamba-Mu berdoa. Siang hari ini adalah dalam anugerah-Mu yang khusus bagi kami. Tuhan, kami mau jadi garam dunia. Tuhan, terima kasih untuk setiap apa yang Kau izinkan. Untuk membawa garam dalam hidupan kami. Engkau yang di dalam kami adalah garam itu. Biarlah dari garam itu Tuhan kami menjadi kristal high standard. Yang bernilai, yang berbeda dengan dunia. Kami gak meresponi sama dengan dunia. Kami gak sama. We go extra mile. Kami mengasihi, mengampuni, kami memberkati. Wow. Kami bersuka cita bahkan ketika dunia bilang gak layak untuk bersuka cita dengan keadaan. Kami orang yang mempersembahkan syukur sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan setiap saat. Bahkan di hari ini, di titik ini aku alami sesuatu pun aku bersyukur Tuhan baik. Tuhan, proses kami. Jadikan kami garam dan terang dunia. Karena kami mau sesuai dengan tujuan hidup kami. Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Materaikan kebenaran firman-Mu oleh darah Yesus. Dan setiap kami diubahkan di hadirat-Mu oleh firman-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan. Bangkitkan aku. Bangkitkan aku, bangkitkan aku.
dari tempat ini, kami menjadi orang yang luar biasa. Kami keluar dengan satu pembekalan yang luar biasa dari Tuhan pada siang hari ini. Kami bangkit menjadi rekan sekerjamu Tuhan. Kami bangkit memberi rasa bagi sekeliling kami Tuhan. Menyatakan bahwa Kau Allah yang luar biasa. Menyatakan Engkau Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Menyatakan bahwa Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang luar biasa, yang wow buat kami di siang hari ini, yang menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Vincent yang sudah menjadi berkat Tuhan dalam segala pelayanannya, dalam segala pekerjaannya. Tuhan memberkatinya Tuhan. Dan sebentar kami akan membawa persembahan kami juga ke hadapan-Mu. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Pakai persembahan ini bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman-Nya yang wow sekali ya, sudah menjadi berkat buat kita. Kita membawa persembahan kita. Silakan kita membawa persembahan kita sambil kita akan melihat pengumuman di layar. Doa pagi ada dilakukan setiap Senin Bapak Ibu ya, pukul 8 pagi by Zoom. Ada perayaan Ekaristi untuk di Jumat pertama tanggal 3 Maret ya, di tempat ini juga. Kemudian ibadah Jumat juga tanggal 10 April ya, di tempat ini. Jadi teman-teman ya, kita undang setiap hari Jumat ya, beribadah di sini. Laporan kas persembahan kita boleh saksikan bersama ya, berapa saldo yang ada. Dan biasi diakonia ada Ibu Winda dan Bapak Ruben. Mungkin Bapak Ibu ada yang tergerak, boleh hubungi mereka ya. Ini foto-foto pelayanannya Pak Yuda dan Ibu Sami BIC. Oke. Terima kasih. Dan kita sudah tiba di penghujung acara ibadah kita pada siang hari ini. Nanti kita akan ditutup dengan doa syafaat dan doa berkat oleh Pak Vincent. Saya undang sekali lagi kita berdiri. Ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan Ilahi. Dengan segala suaramu katakan, ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan Ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan Ilahi. Tuhan, inilah komitmen kami bergerak setiap hari oleh tuntunan-Mu. Kami terbatas, tapi kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Engkau peduli, Engkau sayang kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa, berkati setiap umat-Mu Tuhan. Dan kami bawa setiap pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan, Engkaulah jawaban. Engkaulah sumber kekuatan kami. Sebagai penolong, Engkau teruji. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami, berkati kesehatan kami, masuk keluar kami diberkati. Kami juga memberkati hamba-Mu Bapak Haritanu Sudibyo dan Ibu Liliana, anak-anak semua keluarga besar. Tuhan memberkati, Tuhan
Tuhan melindungi, memagari dengan kuasa darah-Mu. Kau memberkati dengan hikmat untuk menuntun segenap karyawan anak-anak-Mu, untuk membawa kami MNC Group di dalam dimensi yang penuh berkat dan menjadi berkat lebih lagi bagi bangsa ini. Dan juga lewat partai yang ada Tuhan pakai menjadi berkat bagi Indonesia. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam kesehatan, dalam segala apa yang hari-hari ini dia sedang kerjakan. Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih, beri hikmat dan pewahyuan senantiasa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati semua segenap jajaran di dalam grup kami MNC Group, dimanapun kantor kami. Kami adalah garam dan terang dunia. Kami adalah garam dan terang bagi MNC Group. Kami adalah garam dan terang bagi wilayah dan juga unit-unit departemen kami, Tuhan. Kami adalah berkat, kami adalah panggil yang bersenjata sesuai dengan panggilan-Mu dalam hidup kami, di keluarga kami, di komunitas kami, gereja kami di Indonesia. Berkati anak-anak-Mu. PDMNC Center, Tuhan, Kau berkati di dalam setiap minggu-minggu kami. Biarlah Kau kirimkan hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman, membawa kami, membangun kami, menuntun kami. Dan biarlah lewat setiap momen-momen kami, doa pagi kami, ibadah Jumat kami, pertemuan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk pertumbuhan iman kami. Terima kasih untuk kekuatan yang di dalam kami karena Roh-Mu yang kudus di dalam kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami sehat, kami memberkati Indonesia, dijauhkan dari mara bahaya, petaka, niatan jahat, sakit, penyakit, virus corona kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Dan kami melepaskan berkat atas wilayah ini, kompleks Kebon Sirih, dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa orang kuat, penghulu-penghulu kerajaan angkasa, all the principalities, in the name of Jesus, by the authority of the Almighty God. Kami halaukan dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kami diberkati. Terpujilah Kau keselamanya. Kami mengangkat tangan kami di depan-Mu dan kami mau terima berkat-Mu. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang yang sempurna dalam pengorbanan Kristus Yesus, serta persekutuan dan pengurapan oleh Roh-Nya yang kudus. The dynamic anointing of the Lord ada bersama dengan anak-anak-Mu. Pergi dan jadilah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Have a blessed weekend dalam nama Yesus.